Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, setelah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, kedua orang tua Rasulullah SAW, Abdullah dan Aminah, telah meninggal dunia. Apakah kedua orang tua Rasulullah SAW akan masuk surga? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga sederhana dan dalam keadaan yatim. Karena ditinggalkan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah, kurang lebih 2 bulan. Nabi Muhammad SAW lahir sesaat sebelum fajar hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 50 hari setelah peristiwa Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi di Mekah. Tepatnya di lembah Abdul Thalib, yaitu kawasan Bani Hashim, bertempat tinggal. Pertanyaannya, apakah kedua orang tua Rasulullah SAW akan masuk surga? Pertanyaan ini cukup kompleks, tetapi penting menemukan jawaban yang tepat. Di satu sisi, hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa kedua orang tuanya ada di neraka. Pernyataan Nabi tersebut merespon pertanyaan perihal nasib kedua orang tua seorang sahabat. Sesungguhnya kedua orang tuamu dan orang tuaku ada di neraka, sabda Rasulullah SAW. Tetapi di sisi lain, ada satu fakta bahwa kedua orang tua Nabi hidup pada masa kevakuman seorang Nabi dan Rasul. Setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, belum ada lagi Nabi yang diutus untuk berdakwah dan membimbing segenap umat. Karena itu, mereka berada pada periode kekosongan. Risalah itu dinyatakan selamat dan tidak mendapatkan siksa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang nabi. Persoalan ini pun menuai pro dan kontra. Syekh Abdullah bin Baz berpandangan bahwa riwayat Muslim tersebut autentik dan valid. Tidak mungkin Rasul berdusta atas ucapannya sendiri. Kedua orang tua Rasulullah SAW akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi telah terjadi penyimpangan atas ketulusan agama Ibrahim alaihissalam. Ini berlangsung ketika Amr bin Luhai al-Auza'i melakukan penodaan agama Ibrahim. Selama menguasai Mekah, Amr mengajak para penduduknya untuk menyembah berhala. Namun lembaga fatwa Mesir menyanggah keras pernyataan Syekh Abdullah bin Baz tersebut. Menurut lembaga tersebut, pernyataan bahwa kedua orang tua Rasul termasuk kufur dan akan menghuni neraka merupakan bentuk arogansi dan ketidaksopanan. Justru fakta kuat mengatakan, kedua orang tua Nabi akan selamat dan bukan termasuk penghuni neraka. Pendapat ini menjadi kesepakatan mayoritas ulama. Tak sedikit ulama yang secara khusus menulis risalah sederhana untuk menjawab kegamangan menyikapi persoalan ini. Imam Sayuti mengarang 2 kitab sekaligus untuk menguatkan fakta bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW akan selamat. Selain kedua kitab tersebut, ada deretan karya lain para ulama, seperti Ad-Duraj Al-Munifah fi Al-Aba'as Sarifah, dan masih banyak kitab lain yang membantah dugaan bahwa orang tua Rasul akan masuk neraka. Dar al-Ifta memaparkan mengacu ke deretan kitab tersebut. Kedua orang tua Rasul hidup pada masa fatrah atau kekosongan risalah. Ketika itu dakwah tidak sampai pada masyarakat Mekah. Ulama Ahlus Sunnah sepakat mereka yang hidup pada periode kekosongan risalah itu dinyatakan selamat. Ini merujuk pada ayat ke-15 surat Al-Isra. Sekalipun keduanya akan melalui ujian melintasi jembatan Sirat, seperti halnya umat lainnya,
maka keduanya termasuk golongan yang taat. Berbaik sangkalah bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW merupakan golongan taat saat ujian melintas jembatan Sirat. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seperti dinukilkan oleh Dar al-Iftah, tuduhan bahwa kedua orang tua Nabi termasuk kaum musyrik yang menyekutukan Allah dengan berhala tidak benar. Abdullah dan Aminah tetap konsisten dalam keautentikan agama Ibrahim, yaitu tauhid. Fakta kesucian keyakinan kedua orang tua Rasul ini dikuatkan antara lain oleh Imam Al-Fakhr Ar-Razi dalam kitab tafsirannya Asrar Al-Tanzil kala menafsirkan ayat 218 sampai 219 surat Asy-Syu'ara. Imam As-Sayuti menambahkan, dalil tentang fakta bahwa garis keturunan Nabi yang terdekat terjaga dari aktivitas penyimpangan akidah. Ini seperti ditegaskan hadis bahwa Rasulullah SAW dilahirkan dari garis nasab yang istimewa dan terpilih, yang konsisten terhadap tauhid. Imam As-Sayuti kembali menerangkan soal hadis Muslim pada paragraf pertama. Tambahan "dan ayahku di neraka" sangat kontroversial di kalangan pengkaji hadis. Para perawi tidak sepakat tambahan tersebut. Sebut saja Al-Bazar, Al-Tabrani, dan Al-Baihaqi yang lebih memilih tambahan redaksi. Jika engkau melintas kuburan orang kafir, maka sampaikanlah berita neraka dibanding imbuhan bermasalah tersebut. Ada banyak argumentasi yang membantah dugaan bahwa kedua orang tua Rasul akan masuk neraka. Mestinya tuduhan tersebut tidak ditudingkan kepada ayahanda dan ibunda Rasul yang terhormat, karena itu adalah bentuk arogansi terhadap Rasul. Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi pernah ditanya soal serupa. Tokoh bermazhab Maliki ini pun menjawab. Bila soal itu direspon dengan jawaban bahwa keduanya masuk neraka, maka terlaknatlah orang yang menjawab demikian. Menganggap kedua orang tua Nabi ahli neraka adalah bentuk melukai perasaan Nabi. Tak ada penganiayaan lebih besar ketimbang menyebut kedua orang tua Muhammad SAW penghuni neraka, kata Ibnu Al-Arabi. Ia pun mengutip ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-33. Reaksi keras juga ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu ia menginstruksikan pegawainya agar mengutamakan para pegawai yang kedua orang tuanya Muslim dan berasal dari etnis Arab. Dengan spontan seorang pegawai menjawab instruksi tersebut dan mengatakan, "Memang masalah, bukankah kedua orang tua Rasul non-Muslim?" Sang khalifah marah besar. Ia pun langsung memberhentikan pegawainya tersebut agar menjadi pelajaran bagi semua dan tidak sembarangan bicara. Atas dasar inilah, seyogyanya tidak mudah menjustifikasi status kedua orang tua Rasul. Mantan Mufti Ad-Dar Al-Iftah, Syekh Muhammad Bakhit Al-Mufthil, mengimbau supaya umat berhati-hati. Tuduhan kekufuran Abdullah dan Aminah salah besar dan pelakunya berdosa. Ini lantaran dianggap sebagai aksi mencederai Rasulullah SAW. Para pelaku tersebut tidak dihukumi keluar agama akibat perbuatannya itu. Pasalnya, persoalan ini bukan termasuk prinsip agama. Wallahu a'lam. Demikianlah pembahasan tentang kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.